Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Yuk langsung aja kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran pada video kami kali ini yaitu untuk memberikan keterampilan digital yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dapat membantu siswa untuk berkomunikasi, berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitasnya. Apa sih jaringan komputer dan internet itu? Mari kita simak videonya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber data satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Internet. Jaringan internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan mudah. Jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal yaitu jaringan komputer yang menghubungkan perangkat di area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, atau kampus. Jaringan ini dapat beroperasi tanpa koneksi internet. Selanjutnya yaitu internet. Jaringan internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses berbagai layanan digital. Jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama yaitu jaringan lokal kabel wired LAN. Menggunakan kabel Type Shielded Twisted Pair atau kabel fiber optik sebagai media transmisi data antar komputer. Contohnya, jaringan LAN yang menggunakan Ethernet. Yang kedua yaitu jaringan lokal nirkabel wireless LAN. Menggunakan teknologi tanpa kabel seperti WiFi. Contohnya, jaringan Wi-Fi rumah dan jaringan bisnis kecil. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Pertama adalah PSTN. 3 perangkat yang harus untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. 2. Additional Asymmetric Digital Subscriber Line. Menggunakan telepon kabel untuk mengirimkan data digital dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dalam. 3. LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu area. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel dibagi menjadi 3 yaitu 1. GPRS General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. 2. Wi-Fi Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. 3. Akses satelit, layanan internet yang memakai antena parabola kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber data berjalan satu arah dari satu titik ke titik ujung terakhir. Ketiga, topologi ring. Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. 4. Topologi star. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari data satu perangkat ke perangkat lain.
Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS-based transceiver station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA Code Division Multiple Access atau GSM Global System for Mobile. Selanjutnya yaitu proteksi data saat berinternet. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih sudah menonton.